surga dan neraka, dia mengutus malaikat Jibril untuk melihat ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lihatlah ke surga dan lihatlah apa saja yang aku telah sediakan untuk para calon penghuninya." Maka malaikat Jibril pun mendatangi surga, dan kemudian ia melihat surga dan kepada apa yang Allah telah sediakan untuk para calon penghuninya. Lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah dan berkata, "Demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga terkecuali dia pasti ingin memasukinya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, "Kembalilah ke surga dan lihatlah, serta lihat pula apa yang aku telah sediakan untuk para calon penghuninya." Maka malaikat Jibril pun kembali ke surga. Ketika itu surga telah dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Kemudian dia kembali kepada Allah dan berkata, "Demi keperkasaanmu, sungguh aku takut kalau tidak akan ada seorang pun yang mau memasukinya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah ke neraka, lihatlah ke neraka dan kepada apa yang aku telah persiapkan untuk para calon penghuninya." Maka dilihatnya neraka, sebahagiannya menghantam sebahagiannya yang lain. Lalu malaikat Jibril kembali dengan berita tersebut dan berkata, "Demi keperkasaanmu, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang neraka kemudian ia berniat untuk memasukinya." Kemudian Allah memerintahkan agar neraka dikelilingi oleh hal-hal yang diingini oleh hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepada malaikat Jibril, "Kembalilah ke neraka." Maka malaikat Jibril pun kembali ke neraka. Lalu malaikat Jibril berkata, "Demi keperkasaanmu, aku khawatir tidak akan ada yang selamat dari neraka kecuali ia pasti akan memasukinya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Setiap makhluk hidup memiliki hawa nafsu, terutama manusia. Sejak manusia lahir, Allah membekalinya dengan nafsu agar dapat menjalankan kehidupannya secara wajar sebagai makhluk hidup di dunia. Salah satu nafsu yang dimiliki oleh manusia adalah nafsu syahwat. Nafsu syahwat dapat mendatangkan kebaikan apabila dikelola dengan baik, namun sebaliknya akan menjadi musuh besar bagi manusia apabila ia tidak dapat mengendalikan nafsunya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, syahwat diartikan sebagai nafsu untuk bersetubuh atau kebirahian. Kami mengutip dari beberapa sumber bahwa Allah menciptakan manusia dengan disertai syahwat dengan faedah dan manfaat di dalamnya, yaitu untuk menghasilkan keturunan. Namun apabila nafsu ini tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka akan mendatangkan petaka. Sesungguhnya Allah telah menuliskan bagi anak-anak Adam bahagiannya dari zina. Ia pasti akan mendapatkannya. Zinanya mata memandang yang diharamkan.